Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang menonton video ini. Saya Nathanael Ferry Pratama, NPM 2021 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu tentang analisis perbandingan monolitik kernel dan hybrid kernel. Bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari sistem operasi. Yang pertama, kependahuluan, yaitu adalah kernel merupakan komponen utama berupa perangkat lunak ataupun software yang ada di dalam sebuah sistem operasi. Sebuah kernel berfungsi sebagai pengatur dalam sumber daya suatu sistem, menyediakan keamanan akses untuk perangkat keras atau hardware, dan untuk menjalankan program. Kernel merupakan sebuah komponen inti di dalam sistem operasi. Sistem operasi sendiri memerlukan sumber daya untuk melakukan tugas dan fungsinya, dan hal tersebut diatur oleh kernel. Secara umum, sistem operasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu user space dan kernel space. Setiap jenis kernel memiliki perbedaannya masing-masing. Di sini ada 3 jenis arsitektur kernel. Yang pertama adalah monolithic kernel, kedua ada microlithic kernel, dan yang ketiga ada hybrid kernel. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari arsitektur kernel tersebut. Yang pertama yaitu monolithic kernel. Model monolithic kernel membuat setiap komponen sistem saling bergantung satu sama lain, sehingga jika ada bug ataupun error pada perangkat dapat membuat keseluruhan sistem rusak. Kedua, monolithic kernel didesain sebagai program tunggal yang memuat kode-kode untuk melakukan setiap tugas-tugas kernel. Monolithic kernel juga dapat memanggil fungsi secara langsung, seperti apa yang program yang akan dilakukan di user space, sehingga komunikasi antar layanan dapat lebih sederhana. Dan di sini juga dijelaskan di dalam gambar dan diagram dari monolithic kernel seperti yang sudah tadi dijelaskan. Yang kedua ada microlithic kernel. Secara fungsionalitas, microlithic kernel berubah menjadi menggunakan server. Perubahan tersebut bertujuan agar user space dan menjadi lebih lega dan kernel space menjadi seminimum mungkin. Fungsionalitas seperti manajemen memori, penjadwalan, dan interprocess communication atau IPC dilakukan dalam kernel space, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di dalam user space. Di dalam microlithic kernel, server terpisah dari kernel, sehingga ada proses context switch yang memungkinkan proses user keluar dan masuk di dalam kernel space atau privilege mode. Di sini juga dijelaskan di dalam gambar dan diagram dari microlithic kernel seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini juga dijelaskan juga model microkernel di dalam diagram ini. Yang ketiga ada hybrid kernel. Hybrid kernel pada dasarnya merupakan perpaduan antara monolithic kernel dan microkernel, karena secara fungsinya kedua kernel itu strukturnya merupakan perpaduan antara dua kernel itu. Hybrid kernel juga memiliki fungsi tambahan yang dapat mengatur perangkat driver dan aplikasi Interprocess Communication atau IPC selama kernel mode. Sementara itu untuk Unix server, file server, dan program dijalankan di dalam user mode. Dilihat dari segi strukturnya, hybrid kernel memiliki struktur yang mirip dengan microkernel, tetapi penerapannya seperti monolithic kernel. Maka dari itu, struktur atau arsitektur dari hybrid kernel menyatukan keunggulan dari microkernel dengan efisiensi seperti monolithic kernel. Di sini juga dijelaskan gambar atau diagram dari hybrid kernel seperti yang sudah dijelaskan tadi di penjelasan dari hybrid kernel. Lalu kita masuk ke sesi pembahasan antara kedua kernel, yaitu monolithic kernel dan hybrid kernel yang akan dibandingkannya. Pertama, kita akan melihat kekurangan dan kelebihan dari monolithic kernel. Kelebihan yang pertama adalah kernel space dan user space berada dalam satu alamat memori yang sama, sehingga eksekusi program menjadi lebih mudah dan cepat. Dan kekurangannya adalah dari monolithic kernel. Yang pertama adalah memperbaiki bug atau menambah fitur kernel berarti mengubah keseluruhan kernel. Kekurangan yang kedua adalah
komponen sistem saling bergantung satu sama lain, yang menyebabkan jika terjadinya bug atau error dapat menyebabkan keseluruhan sistem rusak dan tidak bisa digunakan. Kekurangan yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya bug atau error lebih besar, karena lokasi alamat yang digunakan oleh kernel space dan user space itu sama. Kekurangan yang keempat adalah dari monolithic kernel adalah termasuk kompleks dan memiliki ukuran yang besar, dikarenakan kernel space yang menampung banyak fungsi-fungsi sistem operasi dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kekurangan dan kelebihan hybrid kernel. Kelebihan dari hybrid kernel yaitu yang pertama, file system drive atau storage driver ditempatkan di luar kernel sebagai program user mode. Sedangkan virtual system file dengan bus pengontrol berada di dalam kernel. Kelebihan yang kedua adalah kernel space dan user space terpisah. Kernel space dan user space terpisah sehingga hybrid kernel lebih mudah untuk dipelihara dan diubah, tidak seperti yang sebelumnya yaitu monolithic kernel yang tidak sulit untuk diubah. Perubahan tidak mengubah keseluruhan kernel merupakan perubahan juga dapat ditambahkan di dalam user space dari hybrid kernel. Lalu kekurangannya dari hybrid kernel ada 3, yaitu yang pertama, kode kernel berada pada user space sehingga tidak bisa langsung dieksekusi, yang membuat eksekusi program lebih lambat dibandingkan dari monolithic kernel. Kekurangan yang kedua adalah ukuran kernel lebih besar dibandingkan microlithic kernel, tetapi lebih kecil dibandingkan dari monolithic kernel. Karena pada hybrid kernel, beberapa layanan ditambahkan di dalam kernel space agar eksekusi program dapat lebih cepat dibandingkan dari microlithic kernel. Lalu kekurangan dari hybrid kernel yang ketiga yaitu adalah kernel lebih kompleks. Hybrid kernel adalah perpaduan konsep antara monolithic dan microlithic kernel, membuat hybrid kernel lebih kompleks dibandingkan dengan monolithic kernel seperti yang sudah tadi dijelaskan. Lalu kesimpulan antara perbandingan antara hybrid kernel dan monolithic kernel yang telah tadi diulas, berdasarkan literatur review dan analisis yang telah dilakukan, monolithic kernel dan hybrid kernel memiliki perbedaan pada implementasi atau cara kerjanya. Sementara struktur dari monolithic kernel dan hybrid kernel hampir sama. Pada monolithic kernel tidak ada server. User space dan kernel space berada dalam satu alamat memori yang sama, sehingga sistem call dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan pada hybrid kernel diperlukan context switching untuk melakukan sistem call, sehingga pengaksesan monolithic kernel lebih baik dibandingkan hybrid kernel. Yang ketiga adalah hybrid kernel lebih stabil dan lebih mudah dipelihara dibandingkan monolithic kernel. Jadi setelah apa yang dianalisis dan disimpulkan yaitu adalah hybrid kernel lebih unggul dibandingkan monolithic kernel dari segi secara fitur dan pemeliharaan. Hybrid kernel lebih unggul dibandingkan dari monolithic kernel. Sehingga pada kesimpulan ini, hybrid kernel juga dapat diandalkan dibandingkan dengan monolithic kernel. Lalu di sini juga ada daftar pustaka yang telah digunakan untuk analisis yang telah dilakukan. Ada 6 daftar pustaka yang kami lakukan untuk menganalisis antara kedua kernel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Dan terima kasih telah menonton video ini.